ini saya akan menjelaskan proses manajemen PR serta peran riset dalam perencanaan strategis. Yang pertama kita bahas tentang proses manajemen PR. Proses manajemen PR dibagi menjadi 4. Ini bisa lihat. Yang pertama itu ada mendefinisikan problem, yang kedua ada perencanaan dan pemrograman, yang ketiga ada mengambil tindakan dan berkomunikasi, dan yang keempat adalah mengevaluasi program. Nah, yang pertama ini mendefinisikan problem PR. Nah, di situ fungsinya untuk menyediakan dasar dari semua langkah dalam proses pemecahan problem dengan menentukan apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, yang kedua ini, langkah ini mempertimbangkan temuan dari langkah yang membuat kebijakan program organisasi. Langkah kedua ini menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang kita tahu tentang situasi dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ubah, serta apa yang harus kita katakan kepada publik. Yang ketiga ini mengambil tindakan dan berkomunikasi. Langkah ketiga adalah mengimplementasikan program, aksi, dan komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan programnya. Nah, yang terakhir ini ada mengevaluasi program. Nah, di sini tuh melakukan penilaian atas persiapan, implementasi, dan hasil dari program. Penyesuaian akan dilakukan sembari program diimplementasikan dan didasarkan pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program itu berhasil atau tidak. Nah, dalam proses manajemen PR ini semuanya saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, terus langkah selanjutnya itu adalah merencanakan pengumuman. Timing ini tuh dari semua proses ini tuh sangat penting. Kenapa? Supaya tidak muncul rumor-rumor yang baru. Saya akan menjelaskan tentang peran riset dalam perencanaan strategis. Survei terhadap praktisi selalu menunjukkan bahwa training riset berada di urutan teratas dari kebutuhan profesional untuk menempuh pendidikan yang berkelanjutan. Survei juga menunjukkan bahwa praktisi seringkali mengatakan bahwa mereka tidak melakukan riset lebih banyak karena mereka kekurangan dana dan kekurangan waktu. Jadi, terus ada kedua alasan kenapa praktisi PR itu tidak menggunakan riset. Nih, jadi ada dua. Yang pertama, praktisi PR itu merasa kurang pemahaman tentang riset itu sendiri. Yang kedua itu pimpinan atau klien merasa riset itu tidak penting. Padahal tanpa riset, praktisi tidak leluasa dalam mengatakan bahwa mereka tahu situasi yang sebenarnya dan mereka tidak bisa merekomendasikan sesuatu. Nah, dengan adanya riset ini, mereka bisa menyajikan dan mengajukan proposal yang didukung oleh bukti dan teori. Dalam konteks ini, riset adalah pengumpulan informasi secara sistematis untuk mendeskripsikan dan memahami situasi, untuk mengecek asumsi tentang publik dan konsekuensi PR. Ini adalah alternatif ilmiah untuk institusi dan otoritas. Tujuan utamanya yaitu mengurangi ketidakpastian dalam pembuatan keputusan. Terus, kendati bisa menjawab semua pertanyaan atau memengaruhi semua keputusan, riset yang sistematis dan metodis adalah dasar dari PR yang efektif. Nah, saat ini riset itu tidak lagi merupakan aktivitas khusus yang didelegasikan kepada orang-orang khusus yang terbiasa dengan rumus si kuadrat di dalam organisasi. Seperti yang dikatakan Rossi dan Freeman, riset juga merupakan aktivitas dan manajemen dan politik, merupakan input yang menjadi sumber keputusan kebijakan serta perencanaan, desain, implementasi, dan meneruskan program-program. Mendengar sebagai riset sistematis. Public relation yang efektif dimulai dengan mendengar, yang memerlukan keterbukaan dan upaya sistematis. Seringkali apa yang biasa disebut komunikasi hanya merupakan pertukaran ide melalui sebuah saluran yang berbeda-beda. Misalnya dalam situasi tawar-menawar, manajemen buruk yang masing-masing mau menang sendiri dan tidak mau mendengarkan pihak lain. Dan kemudian ada riset ilmiah menunjukkan bahwa mendengar sistematis pandangan publik adalah penting bagi organisasi
Tetapi banyak organisasi tidak menggunakan alat PR ini secara sungguh-sungguh. Dalam beberapa organisasi, komunitas dua arah dianggap sebagai pembicaraan yang bisa menyerang balik dan mengancam, bukan sebagai alat penting dari manajemen modern. Mendengarkan sistematik sebenarnya memungkinkan untuk mendapatkan umpan balik yang dapat dipercaya karena upaya ini membutuhkan keahlian. Akan tetapi, jumlah input informasi akan menentukan sejauh mana organisasi beroperasi sebagai sistem terbuka atau tertutup dalam menangani problem. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu mendefinisikan problem public relation. Dalam sistem tertutup, tentu saja problem dibiarkan mendefinisikan dirinya dan kerap muncul menjadi krisis. Jadi, dalam sistem ini PR bertugas sebagai pemadam kebakaran, bukan sebagai pencegah kebakaran. Definisi problem dimulai dengan melakukan penilaian tentang adanya sesuatu yang salah atau sesuatu yang seharusnya berjalan dengan baik. Yang pertama ada pernyataan problem. Pernyataan problem yang berguna harus meringkas apa yang telah dipelajari situasi problem. Yang pertama, pernyataan problem ditulis dalam bentuk presentase atau waktu sekarang yang mendeskripsikan situasi yang terjadi saat ini. Yang kedua yaitu pernyataan problem mendeskripsikan situasi spesifik dengan memberi perincian dari pertanyaan berikut ini, yaitu apa sumber persoalannya, di mana problemnya, kapan sesuatu itu menjadi problem, siapa yang terlibat atau dipengaruhi, bagaimana mereka terlibat atau dipengaruhi, dan mengapa ini menjadi perhatian organisasi dan publiknya. Yang ketiga yaitu sebuah pernyataan problem tidak menyiratkan solusi atau menyebutkan siapa yang salah. Selanjutnya ada analisis situasi. Pernyataan problem merupakan deskripsi ringkas tentang sesuatu situasi dan seringkali ditulis dalam kalimat atau paragraf pendek. Sebaliknya, analisis situasi adalah sekumpulan hal-hal yang diketahui tentang situasi seperti sejarahnya, kekuatan yang mempengaruhinya, dan mereka terlibat atau terpengaruh secara internal maupun eksternal. Bagian mengenai faktor eksternal berhubungan dengan kebijakan, prosedur, dan tindakan organisasi yang berhubungan dengan situasi problem. Setelah mengembangkan pemahaman situasi problem dari sisi organisasional, seorang analisis kemudian memfokuskan pada faktor eksternal, baik itu yang positif maupun negatif. Titik awalnya bisa berupa tujuan sistematis atau sejarah situasi problem di luar organisasi. Riset yang dilakukan oleh PR biasanya mencakup antara lain pengumpulan informasi tentang stakeholder. Analisis stakeholder ini adalah proses mengidentifikasikan siapa yang terlibat dan siapa yang dipengaruhi suatu situasi. Stakeholder adalah orang yang menjadi bagian dari sistem yang sama seperti organisasi dalam rangka membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan. Organisasi melakukan analisis stakeholder secara periodik untuk memonitor kebijakan, prosedur, keputusan, dan tujuan organisasi yang mempengaruhi pihak lain. Arti penting dan pemahaman situasi spesifik oleh stakeholder juga tampak dalam teori pesan dan seleksi media Laufen. Yang pertama yaitu pengguna memilih media dan pesan untuk tujuan rasionalnya sendiri. Yang kedua yaitu pengguna akan memberikan sendiri makna kepada pesan tertentu. Yang ketiga, perilaku pengguna merefleksikan kemungkinan komunikasi masa depan. Meriset stakeholder sebelum merencanakan strategi, program berarti harus mengetes akurasi asumsi siapa mereka, apa yang mereka tahu, dan bagaimana mereka mendapatkan informasi ini. Dengan memiliki informasi ini, maka perencanaan program baru bisa ditulis tujuan untuk masing-masing publik dan menyusun strategi untuk mencapainya. Analisis detail terhadap faktor eksternal dan eksternal dalam situasi problem dapat memberi praktisi informasi yang mereka butuhkan untuk menilai kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi dan mengidentifikasikan peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal. Nah, dalam praktiknya, praktisi meringkas pendekatan analisis situasi yang menjadi analisis SWOT atau TOWS. Ada beberapa implikasi strategis
yang muncul di kerangka analisis ini. Yang pertama, analisis SO yang didasarkan pada kekuatan organisasi untuk mengambil keuntungan dari lingkungan eksternal. Lalu yang kedua ada strategi ST, juga didasarkan pada kekuatan organisasi untuk menghadapi ancaman dari lingkungan luar. Yang ketiga yaitu strategi WO, berusaha meminimalkan kelemahan organisasi agar dapat mengambil keuntungan dari luar. Yang keempat yaitu strategi WT, juga meminimalkan baik itu kelemahan organisasi maupun ancaman dari luar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses riset. Ya, terkadang praktisi melakukan riset sendiri. Di lain waktu, mereka menyewa ahli riset atau perusahaan riset untuk mendesain riset, mengumpulkan informasi, atau menganalisis data. Dalam masing-masing cara itu, praktisi harus tahu proses dan konsep riset. Jelasnya, Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu secara memuaskan kepada orang lain apabila Anda sendiri tidak memahami benar sesuatu itu. Jadi tuh, misalkan kita mau ngejelasin sesuatu ke orang, kita tuh harus tahu sumber yang aslinya, gimana prosedurnya biar orang-orang tuh gampang percaya sama kita, dan biasanya sih disertain sama contoh-contohnya. Prosesnya juga diawali dengan pernyataan problem yang jelas berdasarkan investigasi. Jadi nanti tuh kalau ada problem kita harus nyari sumbernya tuh jelas, jangan gampang kemakan hoax gitu. Beberapa pihak menyusun kalimatnya juga tentang problem itu dalam bentuk pertanyaan. Yang lainnya mengajukan hubungan hipotesis antar fenomena-fenomena yang dapat diamati untuk menguji dan membentuk teori. Langkah selanjutnya adalah menyusun desain riset. Merencanakan observasi yang berkaitan dengan problem riset. Apakah survei itu dibutuhkan? Atau eksperimen? Atau akankah observasi diambil dari laporan sensus yang telah dipublikasikan? Ini kemudian diikuti dengan metode spesifik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode informal atau eksplorasi. Metode informal masih mendominasi riset PR. Meskipun metode ilmiah ini sudah maju dan juga sudah tersedia, tetapi metode informal dapat berguna jika praktisi mengakui kelemahan dan tujuannya. Problem utama, sampel representasi yang tak dikenal, berhasil dari cara sampel itu yang dipilih. Persoalannya adalah sejauh mana hasil dari sampel itu mempresentasikan orang selain orang-orang yang dari informasi dikumpulkan. Misalnya hasilnya mungkin hanyalah mempresentasikan opini dari minoritas vokal ketimbang mayoritas. Jika dilihat sebagai metode yang baik untuk mendeteksi dan mengeksplorasi situasi problem dan untuk uji awal riset dan strategi program, maka metode informal sangat berguna. Jika hasilnya dipakai sebagai basis untuk perencanaan dan evaluasi program, maka metode ini tidak banyak digunakan. Eksplorasi hanya merupakan sifat dari metode informal. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontak personal. Politisi telah lama menggunakan cara ini. Keahlian dalam memperbesar kesadaran, opini, dan sikap orang telah dan selalu dianggap sebagai kualifikasi utama dari profesi PR. Misalnya, ketika manajemen meminta dilakukannya kampanye komunikasi karyawan menentang penyalahgunaan obat. Seorang praktisi korporat yang mengaku pasien datang ke pusat perawatan narkoba dan menghabiskan waktu 3 hari untuk mempelajari obat, penggunaan, dan efek potensi bagi karyawan. Contoh penggunaan kontrak personal yang lebih terstruktur adalah pertemuan pemegang saham tahunan. Misalnya, manajer di satu perusahaan mengunjungi pemegang saham di rumahnya setelah jam bisnis. Setiap tahun, personel manajemen di berbagai lokasi secara personal berbicara dengan pemegang saham tentang bisnis perusahaan. Dalam pendekatan lain yang lebih agresif, sebuah departemen negara menggunakan mobil trailer untuk pusat informasi berjalan untuk mengumpulkan pandangan warga tentang usulan proyek jalan tol. Trail itu menyediakan tempat untuk diskusi satu-satu secara terbuka dengan jajaran pejabat departemen dan memberi kesempatan bagi orang-orang yang enggan bicara di rapat publik untuk menyuarakan pandangannya. Jadi tuh
pemegang sahamnya tuh ngasih kayak trailer gitu buat masyarakat ngeluarin aspirasinya, karena banyak masyarakat yang nggak berani ngeluarin aspirasinya di depan publik. Jadi kayak man to man, kayak berdua antara karyawan pemegang saham dengan masyarakat tuh ngomong gimana keluhan-keluhannya yang masyarakat nggak berani bilang ke publik gitu. Ya, selanjutnya ada informan kunci. Praktisi biasanya bicara dengan informan kunci, yakni variasi dari kontak personal. Pendekatan ini dilakukan dengan memilih dan mewawancarai pimpinan yang punya banyak pemahaman dan pengalaman. Wawancara biasanya dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka, di mana individu yang telah dipilih diminta untuk berbicara tentang suatu problem dan isu menurut pendapat mereka sendiri. Basis untuk pemilihan informan kunci adalah pengetahuan mereka tentang isu dan kemampuan mereka untuk mewakili pandangan orang lain. Jadi tuh kalau biasanya informan kunci tuh kritis gitu. Jadi kayak dia punya banyak pemikirannya tuh banyak jalur gitu. Kayak di mana aja, kayak dia tuh nggak ke satu pihak doang. Dia bisa ke pihak yang lain karena dia tuh selalu menjadi pendengar di pihak-pihak yang lain gitu. Keterbatasan utamanya tentu saja adalah karena mereka dipilih karena punya pengetahuan khusus dan memegang peran kepemimpinan tertentu. Maka berdasarkan definisinya, mereka tidak merefleksikan pandangan yang berlaku di kalangan pengikutnya. Wawancara mendalam dengan informan kunci seringkali bisa mendapatkan peringatan dini tentang adanya isu penting. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok fokus dan forum komunitas. Selain kontak personal dan informan utama, praktisi bisa bertanya kepada suatu kelompok untuk mendapatkan ide dan umpan balik. Praktisi menggunakan kelompok fokus dan forum komunitas untuk mengeksplorasi bagaimana orang akan bereaksi terhadap suatu proposal dan untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk menyusun kuesioner yang akan dipakai dalam metode riset informal. Tetapi sebagaimana dalam metode kontak personal, meskipun anggota kelompok itu dipilih secara cermat, hasilnya tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan pandangan publik yang lebih luas. Karena kelompok kecil itu, maka seleksi semacam ini biasanya tidak dilakukan secara acak, dan konteks diskusi kelompok merupakan setting artifisial karenanya hasil diskusinya tidak mewakili dalam pengertian ilmiah publik atau publik yang diwakili peserta diskusi. Sebagaimana halnya dengan metode informal lainnya, kelompok fokus biasanya berupa kelompok kecil yang beranggotakan wakil-wakil yang tidak dikenal. Moderator juga biasanya mempengaruhi apa dan bagaimana diskusi kelompok itu. Jadi itu moderator kan biasanya sebagai yang membawa jalannya diskusi kelompok. Jadi kalau misalkan kalau moderatornya merujuk ke A, moderatornya merujuk ke B, jadi kayak kita tuh sebagai pengikut moderator ya ngikutin jalannya moderator aja gitu. Mereka menyaring apa yang dikatakan peserta melalui persepsi subjektif dan interpretasinya. Maka tidak tepat untuk mengatakan bahwa temuan dari pendekatan ini dapat digunakan untuk menggantikan pengumpulan data secara ilmiah melalui sampel pilihan. Fungsi utamanya adalah untuk mengidentifikasikan dan mengeksplorasi isu-isu untuk kepentingan studi lebih lanjut dalam survei formal dan sebagai tes awal strategi program sebelum melakukan tes lengkap. Kemudian ada komite dan dewan penasihat. Komite kerja, panel, atau dewan penasihat seringkali lebih berguna ketimbang sesi atau diskusi kelompok, terutama untuk program dan isu jangka panjang. Dalam beberapa kasus, kelompok seperti itu dapat berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi dalam opini tentang suatu isu. Bahkan sebelum perubahan itu muncul, di dalam jajak pendapat dan survei, akan tetapi ada risiko dalam menggunakan komite dan dewan penasihat. Nasihat mereka harus dipertimbangkan sebab jika tidak, metode ini akan merugikan. Organisasi non-profit menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan
keahlian dan layanan dari komunitas PR. Hampir setiap kantor cabang, United Way, Arthritis Foundation, Easter Seals, dan organisasi yang sejenis punya komite penasihat PR. Komite ini adalah salah satu cara yang bisa dipakai praktisi PR untuk memenuhi kewajiban pelayanan publiknya sebagai profesional. Kemudian organisasi lain, baik itu profit maupun non-profit, menggunakan komite dan dewan penasihat, misalnya rumah sakit anak-anak, kamar dagang, dan departemen kepolisian yang mungkin menggunakan metode ini untuk mengumpulkan informasi. Industri asuransi membuat komite penasihat dan biro komplain untuk memfasilitasi umpan balik pemegang polis. Selain metode informal, ada juga metode formal. Metode formal adalah perolehan data dari responden yang dilakukan secara sistematis, konsisten, lengkap, dan objektif, agar hasil yang didapatkan berupa data yang lengkap, ilmiah, dan tidak menyesatkan. Di dalam metode formal ini terbagi lagi menjadi sub-sub bagian, yaitu ada analisis data sekunder, maksudnya data yang didapatkan dari pihak kedua, yaitu ada dua bagian lagi, internal maupun eksternal. Internal ini data sekunder yang didapatkan dari pihak perusahaan, kayak anggaran, faktur, pendanaan, dan lain sebagainya. Kalau data yang eksternal itu kita dapatkan dari luar perusahaan kita. Contohnya tuh data-data sensus yang dibuat oleh suatu lembaga atau badan. Nah, kita mendapatkan informasi-informasi dari lembaga tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis isi. Analisis isi adalah aplikasi prosedur sistematis untuk menemukan secara objektif apa yang telah dilaporkan dalam media. Analisis isi itu mengindikasikan hanya apa-apa yang dicetak atau disiarkan, bukan yang dibaca atau didengar. Dan analisis isi tidak mengukur apakah audiens memahami atau percaya kepada isi pesan itu atau tidak. Misalnya, analisis isi terhadap clipping koran memberikan pengukuran yang berguna terhadap pesan apa yang disampaikan ditempatkan di media, tetapi tidak menunjukkan dampaknya. Analisis terhadap editorial dan surat kepada editorial mungkin hanya menghasilkan pandangan dari editor dan penerbit. Isi semua surat yang dikirim jarang terwakili oleh surat-surat yang dipilih oleh dimuat. Dan halaman editorial tidak mempresentasikan opini publik sebagaimana tampak jelas dalam contoh ketika kandidat yang didukung koran ternyata tidak berhasil memenangkan pemilihan. Namun, seperti yang ditunjukkan John Naisbitt dalam buku populernya, analisis isi dapat menghasilkan pandangan yang berharga tentang apa yang akan mungkin menjadi agenda publik di masa mendatang, dengan mengakui peran media dalam melaporkan dan mempengaruhi tren. Pada 1968, Naisbitt mulai mempublikasikan newsletter kuartalan, Trend Report, yang didasarkan pada analisis isi terhadap 206 koran metropolitan. Perusahaan PR makin banyak yang membantu kliennya untuk mengantisipasi isu-isu, baik itu dengan mendaftarkan ke layanan pelacak isu atau melakukan analisis isi media sendiri. Tetapi penting untuk dicatat bahwa analisis isi media ini menggunakan metode formal yang lebih sistematis ketimbang cara-cara informal yang dipakai untuk memonitor media. Perbedaan utamanya adalah keterwakilan dari isi dipilih untuk dianalisis dan objektivitas yang dipakai dalam mengukur dan mengkodekan isi. Lalu ada survei. Survei adalah penelitian sistematis terhadap sebagian populasi yang dikaji. Survei dilakukan dengan banyak cara, antara lain melalui surat, via telepon, dan online. Kememadaian metode yang dipakai akan tergantung kepada prosedur sampling yang dipakai, pertanyaan yang diajukan, dan bagaimana pertanyaan itu diajukan. Keuntungan kuesioner surat, metode paling tradisional, antara lain menghemat waktu dan uang, nyaman bagi responden karena mereka bisa menentukan sendiri kapan akan menjawab pertanyaan kuesioner. Jaminan anonimitas yang lebih besar, susunan kata yang standar, tidak ada bias pewawancara, akses ke responden yang tidak mudah dicapai melalui wawancara pribadi. Menurut seorang profesional, keuntungan lain menggunakan survei
untuk mengumpulkan informasi adalah bahwa data kuantitatif dianggap akurat. Kelemahan terbesar dari survei surat ini adalah periset tidak bisa mengontrol siapa yang menjawab kuesioner dan biasanya respon yang dapat sangat sedikit. Daftar penerima yang mungkin dipilih secara asak tidak menjamin bebas dan bias sampel. Kelemahan lainnya adalah kurangnya kontrol atas kondisi di mana kuesioner itu diisi, kurangnya fleksibilitas dalam cara pertanyaan diajukan jika responden tidak memahami apa yang akan ditanyakan, dan kesulitan dalam mendapatkan dan mempertahankan daftar mailing. Variasi dari kuesioner surat adalah kuesioner berbentuk satu lembar halaman yang disisipkan dalam publikasi atau distribusikan bersama materi lainnya. Lalu ada survei tatap muka. Survei tatap muka ini keuntungannya adalah memberi kesempatan kepada periset untuk mendapatkan respon yang lebih besar jika dibandingkan dengan survei surat. Fleksibilitas yang lebih besar dalam memahami responden. Lebih banyak kontrol atas kondisi di mana pertanyaan diajukan. Kontrol lebih besar atas urutan dan kelengkapan pertanyaan, dan kesempatan untuk mengamati dan mencatat reaksi yang ditunjukkan oleh responden. Akan tetapi, kelemahannya antara lain biaya lebih mahal, tendensi dari responden untuk menjawab pertanyaan tertentu secara berbeda di depan pewawancara, ketidaknyamanan yang dirasakan responden, kurangnya jaminan anonimitas bagi responden, kesulitan dalam mengontak mereka yang terpilih sebagai sampel, dan reaksi negatif responden sebagai akibat dari penyalahgunaan metode survei yang dilakukan oleh para penjual atau pencari keuntungan lainnya yang berpura-pura sebagai periset. Wawancara telepon menawarkan cara yang lebih cepat dan hemat untuk melakukan studi wawancara. Akan tetapi, salah satu tantangan utama dari survei lewat telepon adalah soal sampel yang dipilih. Lebih dari 95% rumah tangga punya telepon, tetapi tidak semuanya terdaftar dalam direktori. Random digit dialing dengan bantuan komputer membantu memecahkan problem sampling yang disebabkan oleh daftar direktori yang tak lengkap ini. Tetapi, bahkan dengan software yang paling canggih sekalipun, sampling nomor telepon hanya bisa mendapatkan 2 nomor yang tersambung dari 3 nomor yang dihubungi. Terakhir, pelaksanaan survei online. Metode ini mungkin mencangkup kuesioner berbasis grafis yang diakses responden melalui URL tertentu dan mengisinya dengan mengklik beberapa opsi dan pilihan ganda. Teks kuesioner yang dikirim dan diisi via email atau kombinasi di mana pesan email mengundang responden untuk mengakses URL khusus untuk berpartisipasi dalam survei. Keuntungan dari cara survei online adalah kenyamanan bagi responden dan lebih efisien bagi periset yang mengandalkan komputer untuk menerjemahkan data secara otomatis ke dalam bentuk numerik.